Introduction to Writing Text Context and Genre. Writing adalah salah satu bentuk perwujudan linguistik kompetensi yang dideskripsikan dalam bentuk penggunaan bahasa tulis, selain dalam bentuk bahasa lisan. Dalam bentuk kategori life skill, writing masih dianggap sebagai skill yang paling sulit di antara speaking dan reading. Oleh sebagian besar siswa atau mahasiswa listening mungkin saja dianggap memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan hearing skill. Apapun bentuk penggunaan bahasa, baik lisan maupun tertulis. Penggunaan bahasa akan senantiasa bertautan dengan masalah semantik dan pragmatik, secara masalah struktur dan tekstur. Semantik berkaitan dengan tingkat pemahaman penggunaan bahasa akan meaning of word groups and clause, sedangkan pragmatik berkaitan dengan tingkat pemahaman penggunaan bahasa akan konteks untuk mempertajam dan membentuk the meaning words. Berkaitan dengan tingkat pemahaman tentang grammar dengan segala bentuk peraturan ketatabahasaan untuk menjamin kesepakatan penggunaan kalimat dengan segala bentuk expression lainnya, sedangkan tekstur berkaitan dengan masalah kejelasan. Secara keseluruhan, tujuan utama suatu informasi, gagasan, atau pesan yang dituangkan dalam sebuah teks secara utuh. Sebelum memasuki pembahasan utama buku ini, yaitu Writing Clues, saya akan mengajak Anda untuk terlebih dahulu memahami tentang writing and language function, the text and context of communication. In the detailed patterns. A. Writing and speaking. Selain aktivitas penggunaan bahasa dalam bentuk speaking dan reading, aktivitas writing adalah salah satu bentuk manifestasi pemanfaatan bahasa sebagai aktivitas. Writing adalah salah satu bentuk manifestasi pemanfaatan bahasa sebagai media komunikasi. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing seperti masyarakat Indonesia akan senantiasa mendapati bahasa writing. Tidakkah semudah speaking, walau keduanya dianggap sebagai bentuk manifestasi aktif penggunaan bahasa. Dalam kegiatan writing, penulis sebagai narasumber tidak dalam situasi berhadapan face to face dengan pembaca sebagai target informasi. Oleh karena itu, jika terjadi misunderstanding karena pembaca misinterpreting the text, akibatnya bisa fatal. Di dalam aktivitas speaking, narasumber bisa menggunakan sekaligus seluruh linguistik dan ekstra linguistik untuk membantu membuat informasi, gagasan, atau pesan sehingga communicative purpose menjadi lebih jelas. Misalnya, selain narasumber bisa menggunakan bahasa kelepatan penggunaan gramarnya, dia bisa menggunakan gerakan tubuh, gerakan tangan, dan facial expression dalam menjelaskan informasi yang dimaksud. Dengan demikian, benarlah yang dikatakan orang bahwa jika diutamakan dalam sistem pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Inggris adalah yaitu bisa berbicara dengan bahasa Inggris semata, maka penguasaan konten Word dirasa sudah cukup. Hanya dengan menguasai konten Word, seseorang sudah dipastikan bisa berbicara dengan mudah karena penjelasan pesan dapat dibantu dengan gerakan tubuh, tangan, dan facial expression. Di dalam aktivitas speaking, jika hanya berpalokan pada communicative expression seperti versi orang-orang pada umumnya, mungkin Anda bisa melakukannya tanpa perlu merasa berdosa, meskipun secara gramatikal atau secara struktur bentuk kalimat atau bentuk ujaran yang keluar dari bibir masing kacau, semrawut, dan tidak teraturan. Tetapi Anda bisa terus saja berbicara kepada orang lain supaya diterjemahkan secara sederhana oleh banyak orang. Yang penting maksud ucapan kita bisa dipahami oleh orang lain. Hal demikian secara kultur bisa diterima karena pendengar tidak mungkin protes atas kesalahan penggunaan grammar yang tidak dapat pada kalimat atau ujaran yang kita ucapkan. Meskipun banyak struktur yang tidak tepat pada kalimat atau ujaran kita,
Lawan bicara kita terus partisipasi terjadi karena ketidakstrukturan. Selama sebenarnya mempengaruhi kejelasan informasi dapat diatasi dengan bahasa tubuh, gerak tangan, facial expression, dan intonasi atau nada bicara. Telah disebutkan di depan bahwa sebuah teks dapat terdiri dari satu kalimat atau serangkaian kalimat yang terjalin apik untuk mengusung bentuk informasi, gagasan, atau pesan kepada prospektif readers. Selain dapat didefinisikan sebagai bentuk penggunaan bahasa secara tertulis, sebuah teks juga didefinisikan sebagai segala bentuk penggunaan bahasa termasuk penggunaan bahasa lisan. Dua orang yang sedang melakukan dialog berunding tentang sesuatu hal dapat dikatakan bahwa mereka secara tidak langsung sedang dalam proses membuat sebuah teks. Jika segala bentuk ucapan atau kalimat yang mereka ungkapkan kemudian ditulis, maka akan mendapati suatu bentuk language yang juga merupakan sebuah bentuk written text. Dari kata yang sangat sederhana tersebut, Anda akan mendapatkan tiga macam makna. Satu, intentional meaning. Intentional meaning adalah makna tujuan atau fungsi yang datang dari luar diri penulis. Dari setiap kalimat yang tertuang di dalam teks di atas, Anda akan mendapati makna realita tentang alam, kondisi pengalaman masa lalu ataupun sekarang, yang semuanya merupakan makna realita yang sebenarnya. Pada teks di atas, penulisan menginformasikan suatu keempat dengan nama karangannya. Dalam hal ini, posisi penulis teks hanya sebagai dalang yang berada di balik layar, hanya bercerita apa adanya pada fungsional grammar oleh Halliday. Makna demikian dapat dilihat dari proses predikat kalimatnya. Yang kedua, interpersonal meaning. Interpersonal meaning adalah makna atau tujuan yang datang dari diri penulis dan tertuang pada setiap kalimat yang tertulis. Pada fungsional grammar, makna ini direpresentasikan pada penggunaan objek, subjek, dan finite, pada yang kemudian disebut mood dan selebihnya disebut result. Kita lihat kembali beberapa kalimat berikut di bawah ini. Dalam mengungkapkan kalimat yang pertama, selain penulis bercerita tentang realita sesuatu tempat yang bernama Karanganyar, dia juga memiliki bermaksud tertentu dari dirinya sendiri. Ini dapat dilihat dari subjek auxiliary di bagian predikatnya disebut sebagai interpersonal meaning karena dalam penulisan setiap kalimat pasti terdapat maksud tertentu yang ingin di-sharing-kan penulis kepada pembaca. 3. Textual meaning. Textual meaning adalah satu makna dari keseluruhan teks yang ditulis, juga merupakan kesimpulan maksud atau tujuan ditulisnya sebuah teks. Textual meaning lebih merupakan komunikatif purpose suatu teks yang bukan bersifat kalimat per kalimat, akan tetapi berupa makna yang disimpulkan atas rangkaian kalimat dari pertama hingga terakhir. Setiap teks yang ditulis pasti memiliki suatu tujuan atau pasti memiliki komunikasi purpose. Inilah yang dimaksud dengan textual meaning. Jika Anda mengamati teks di atas, pasti Anda bisa menyimpulkan komunikasi purpose yang terkadang dalam teks tersebut. Textual meaning merupakan kolaborasi atas editional meaning dan interpersonal meaning dan memiliki sifat partial karena dikutip dari kalimat per kalimat. Sementara textual meaning yang merupakan the good line of the text dikutip dari pertalian dan kesinambungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam satu konteks yang utuh untuk mengusang satu komunikatif purpose. Jika rangkaian antar kalimat tersebut tidak tersusun secara obsesif dan koheren, maka textual meaning menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, agar textual meaning
Jadi jelas sebuah teks harus ditulis dengan dan obserti. Lalu C, teks dan konteks of communication. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teks didefinisikan sebagai bentuk perwujudan penggunaan bahasa yang meliputi perwujudan penggunaan bahasa secara lisan maupun tertulis di dalam buku ini. Sebagian dari kita mungkin masih ragu-ragu menjawab letak mana sebuah teks. The meaning of a text tidak saja terletak pada the meaning of word yang telah terangkai dalam suatu struktur sesuai dengan ketatabahasaan yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks dan untuk siapa teks tersebut dibuat. Suatu sikap yang tidak naif, kita harus mengakui bahwa makna dasar dari suatu teks muncul dari struktur yang melatar belakangi bagaimana tersebut dibuat. Untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan yang baik, Anda perlu memperhatikan budaya, kultur, yaitu bagaimana suatu maksud harus dituangkan secara kultur agar dapat diterima. Selain itu, Anda juga perlu memerhatikan ketabahasaan dan membaca teks-teks lebih banyak lagi sehingga Anda memiliki gaya tulis yang lebih baik. Berkiblat pada pendapat Carlo Murcia et al. Kualitas penulisan sebuah teks sangat dipengaruhi oleh kualitas pengaruh seorang penulis tentang budaya, di mana teks penguasaan kebahasaan dan gaya informasi, ide, atau pesan oleh penulis. Terwujudnya sebuah teks secara umum, lisan maupun tertulis, tidak terlepas dari kontribusi konteks yang melengkapi. Konteks sangat berpengaruh terhadap terbentuk sebuah teks. Dengan melihat menyimak sebuah teks, kita akan bisa memprediksikan macam konteks yang melingkup teks tersebut. Membaca sebuah teks terus memungkinkan Anda untuk bisa memprediksi suatu gambaran suasana tertentu. The genre and the relation. Pada setiap komunikasi atau kelompok masyarakat tertentu terdapat suatu adat, etika, sopan santun, tata krama tertentu. Secara konvensi setelah disetujui bersama, etika atau tata krama tersebut berlaku dalam bentuk banyak hal dengan model yang berbeda-beda pula. Pada sesuatu yang secara konvensi telah disetujui besarnya dan dianggap telah memiliki relatif kebenaran yang pasti, inilah yang akhirnya melahirkan sederet genre di dalam komunikasi itu sendiri. Untuk lebih praktisnya, saya akan memberikan contoh genre pada suatu komunitas manajemen perusahaan. Dalam konteks budaya, sebagaimana telah digambarkan sebagai etika atau tata krama pada komunitas pekerja, kantoran, atau perusahaan di atas, terdapat berbagai macam konteks situasi atau konteks urusan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap terwujudnya sebuah teks yang efektif. Konteks budaya pada unit korespondensi yang melahirkan genre di bidang korespondensi akan melahirkan beberapa konteks urusan yang berupa konteks konvensi pemasaran, konteks korespondensi penjualan, konteks konvensi pemasaran barang. Di dalam sebuah situasional konteks terdapat tiga macam elemen yang berfungsi dalam, yaitu file, trainer, dan made. Situasi konteks pada genre yang bermaksud menawarkan atau memberikan informasi tentang satu produk akan memengaruhi bentuk teks yang dibuat. Setiap kali mendengar Setiap kali mendengar genre, maka konsepkan di dalam pikiran Anda sebuah komunikatif purpose di mana terdapat keperpaduan tiga buah fungsi dalam sebuah teks, dibentuk oleh register ideasional, interpersonal, dan textual function. Hubungan antara genre dengan register untuk menghasilkan sebuah teks dapat saya gambarkan seperti bawah ini. Sebagai contoh, gambar di bawah ini. Dalam kultur
Konteks genre melahirkan tiga fungsi. Satu, edisional fungsi yang direalisasikan oleh file di dalam register. Dua, interpretation function yang direalisasikan oleh tenor di dalam register. Dan tiga, textual function yang direalisasikan oleh mode di dalam register. Setelah memahami introduction yang berisi post untuk membahas writing di dalam buku ini dan selesai menyimak sebuah clue di dalam buku ini, Anda diharapkan dapat membuat berbagai macam teks yang lebih textually meaningful, baik dari sisi struktur maupun tekstur. Sekian, terima kasih.